Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis topik interest saya. Saya Vina Januar Nuasawati dengan RP 531201020. Judul yang saya angkat adalah analisis masalah dan pembuatan inovasi pemasaran produk biodegradable guna meningkatkan brand awareness dengan studi case adalah Evenko. Di mana topik yang pertama yang saya angkat merupakan green marketing. Green marketing sendiri merupakan pemasaran produk tetapi yang berfokus pada lingkungan, di mana seluruh aktivitas dari perusahaan itu, mulai dari modifikasi produk, proses produksi, pengemasan hingga iklannya, harus memperhatikan unsur-unsur lingkungan seperti itu. Di sini contohnya Vision Flag sudah melakukannya dengan mengubah sedotan plastik menjadi sedotan kertas seperti itu. Kemudian ini juga ada beberapa marketing atau iklan dari produk eco-friendly di TikTok. Yang kedua ada topik mengenai produk biodegradable. Jadi produk ini merupakan produk yang bisa diuraikan oleh alam seperti itu, di mana fokusan saya di sini adalah edible produk dan packaging. Di kanannya adalah contoh influencer TikTok yang mencoba produk edible mulai dari edible paper, juga restraw, hingga gelas yang bisa dimakan seperti itu. Di mana ini adalah subtopik saya mulai dari green product innovation hingga willingness to pay. Hasil dari bibliometrik bisa menunjukkan bahwa network visualization antara subtopik yang saya pilih saling berkaitan. Seperti itu. Kemudian dari Desti Visualization bisa terlihat bahwa jurnal yang saya acu serta artikel yang saya acu itu masih belum serta subtopik serta topik yang saya pilih itu masih belum banyak dilakukan dalam penelitian. Dilihat dari warna kuning yang belum sangat terang seperti itu. Selanjutnya adalah overlay visualization. Di sini bisa dilihat bahwa penelitian mengenai topik yang saya angkat di situ masih cenderung baru, di mana didominasi oleh tahun 2020 hingga 2022. Hal ini terlihat dari garis-garis yang didominasi oleh warna hijau dan kuning. Nah, penelitian ini saya angkat karena melihat banyaknya limbah sampah plastik, di mana Indonesia menggunakan 128,7 miliar kantong plastik per tahunnya. Nah, namun banyaknya penggunaan itu tidak sebanding dengan pengelolaannya, di mana sampah yang tidak terkelola itu masih cukup besar persentasenya, yaitu 22,61%. Selanjutnya banyak fenomena hewan laut mati karena sampah plastik. Yang keempat, dari sektor industri menyumbang sampah plastik tertinggi bentuk packaging. Nah, hal ini juga diperkuat dengan adanya pandemi, di mana saat pandemi banyak yang melakukan order makanan ataupun order via online, sehingga banyak sampah plastik, di mana 96% paket itu dibungkus dengan plastik seperti itu. Yang kelima, pemakaian sedotan plastik yang sangat tinggi mencapai 93,2 juta per unitnya, dan beberapa masalah yang ditunjukkan dalam slide. Nah, mengapa saya menggunakan studi case Evenko? Karena mereka merupakan perusahaan yang sedang berkembang serta mampu memberikan impact besar bagi Indonesia. Nah, Evenko sendiri merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi seperti sedotan yang bisa dimakan, gelas yang bisa dimakan seperti itu. Kemudian juga ada plastik biodegradable, bisa larut dalam air seperti itu. Serta beberapa produk-produk ramah lingkungan lainnya. Nah, perusahaan ini bisa menjadi contoh dan panutan bagi perusahaan lainnya yang ingin bergerak di bidang green product. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Evenko sendiri merupakan masalah umum yang apabila diangkat dalam penelitian itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pelaku bisnis apabila ingin masuk ke dalam pasar produk ramah lingkungan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa mereka tuh belum maksimal dalam pengelolaan media marketingnya, di mana bukti slide yang pertama bisa dilihat bahwa followers mereka memang banyak, namun like-nya itu sangat sedikit gitu, tidak sebanding dengan jumlah
jumlah followersnya seperti itu. Yang kedua, jumlah view dan like di TikTok yang masih kurang. Yang tiga, beberapa komentar yang belum dijawab padahal itu berpotensial menjadi pembelian. Terus masalah di atas ini merupakan bukti mengapa penjualan Shopee Forward tuh masih sedikit, yaitu bisa dilihat di sini terjual 1 atau 3 produk saja. Nah, selanjutnya dari masalah tersebut saya juga sempat mendalami masalah dengan mewawancarai marketing manager dari Evenko yaitu Mas Ican, di mana hasil dari wawancara saya bisa disimpulkan ada 3 masalah juga. Yang pertama, behavior masyarakat Indonesia. Jadi Mas Ican ini masih belum bisa mengubah behavior masyarakat Indonesia, di mana behavior masyarakat Indonesia ini harus dirubah dengan konsep konten marketing yang sesuai seperti itu. Yang kedua, Evenko ini masih fokus pada penjualan luar negeri, bisa dilihat pada berita di bawahnya, mereka itu sampai ke Berlin, ke Jerman, ke Malaysia, namun di Indonesia sendiri penjualannya masih belum sebesar di luar negeri. Mengapa? Lagi-lagi karena behavior masyarakat Indonesia mengenai produk ramah lingkungan itu masih belum mendukung seperti itu. Terus yang ketiga adalah SDM, karena mereka adalah perusahaan yang berkembang seperti itu. Bisa di next. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan, di mana jurnal acuannya seperti ini dengan referensi artikel dari jurnal acuan seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.